Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di Kampus.net. Adalah sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam informasi menarik yang terkait dengan dunia pendidikan, sejarah, kebudayaan, sosial, politik, dan agama, serta informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kali ini akan kita bahas tentang 10 universitas tertua di dunia untuk peringkat yang ke-9, yaitu Universitas Napoli Federico II. Namun sebelum melanjutkan, silakan Anda subscribe, like, dan share video ini agar informasi ini diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang berbahagia, di peringkat ke-9 universitas tertua di dunia ini adalah Universitas Napoli Federico II yang berlokasi di kota Napoli, negara Italia. Didirikan tahun 1224. Tentang The University of Naples Federico II adalah masyarakat universitas non-religius yang didukung negara di Naples, sebuah kota duduk di Teluk Napoli, dan oleh Gunung Vesuvius yang masih aktif, gunung berapi yang bertanggung jawab untuk Pompei. Saat ini, lembaga ini diatur menjadi 13 fakultas di bawah 3 divisi semi-independen: Divisi Sains dan Teknologi, Divisi Ilmu Hayati, dan Divisi Ilmu Sosial dan Manusia. Ini bertanggung jawab atas penelitian dan pengajaran 13 sekolah dan 82 departemen yang berbeda. Pada tahun 1224, Kepala Negara Frederick II, Kaisar Romawi Suci, dan Raja Sisilia memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh Paus. Lembaga tersebut diubah namanya menjadi Federico II pada tahun 1987 sebagai pengakuan atas pendiriannya. Itu dibuat untuk memfasilitasi perkembangan budaya siswa dan cendekiawan muda yang menjanjikan, menghindari perjalanan yang tidak perlu dan mahal ke luar negeri, dan sejak itulah telah beroperasi secara stabil di Napoli. Sejarah. Universitas Napoli Federico II didirikan oleh Kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci Frederick II pada tanggal 5 Juni 1224. Ini adalah institusi pendidikan tinggi dan penelitian tertua di dunia yang didukung oleh negara. Salah satu siswa paling terkenal adalah teolog dan filsuf Katolik Roma Thomas Aquinas. Proyek politik Frederick II. Frederick II memiliki tujuan khusus ketika dia mendirikan Universitas di Naples. Pertama, untuk melatih para profesional administrasi dan birokrasi yang terampil untuk Curia Regis, kementerian, kerajaan, dan aparat pemerintah, serta mempersiapkan pengacara dan hakim yang akan membantu kedaulatan untuk menyusun undang-undang dan menjalankan keadilan. Kedua, ia ingin memfasilitasi pengembangan budaya para
pelajar dan sarjana muda yang menjanjikan, menghindari perjalanan yang tidak perlu dan mahal ke luar negeri. Dengan mendirikan universitas negeri, Kaisar Frederick menghindari siswa muda selama masa pemerintahannya menyelesaikan pelatihan mereka di Universitas Bologna, yang merupakan di kota yang memusuhi kekuatan kekaisaran. University of Naples bisa dibilang yang pertama dibentuk dari awal oleh otoritas yang lebih tinggi, tidak didasarkan pada sekolah swasta yang sudah ada. Meskipun klaim sebagai universitas pertama yang disponsori negara, dapat ditantang oleh Valencia yang didirikan oleh Raja Castilla sekitar tahun 1212. Napoli jelas merupakan yang pertama disewa. Karya buatannya yang artifisial menimbulkan kesulitan besar dalam menarik siswa. Thomas Aquinas adalah salah satu dari sedikit yang datang di tahun-tahun awal ini. Tahun-tahun itu semakin diperumit oleh lama keberadaan fakultas kedokteran paling bergengsi di Eropa, di dekat Salerno. Sekolah Medicina Salernitana, fakultas kedokteran yang masih muda di Napoli, memiliki sedikit harapan untuk bersaing dengannya. Dan pada tahun 1231, hak ujian diserahkan kepada Salerno. Pembentukan Fakultas Teologi dan Hukum baru di bawah sponsor kepausan di Roma pada tahun 1245 semakin menguras mahasiswa Napoli. Karena Roma adalah lokasi yang lebih menarik. Dalam upaya merevitalisasi universitas yang semakin menipis, pada tahun 1253, semua sekolah yang tersisa di Universitas Napoli pindah ke Salerno, dengan harapan dapat menciptakan satu universitas yang layak di selatan. Tetapi percobaan itu gagal, dan universitas pindah kembali ke Napoli pada tahun 1258. Dalam beberapa bacaan, Napoli didirikan kembali pada tahun 1258 oleh Manfred Hohenstaufen. Karena saat ini hampir tidak ada siswa yang tersisa. Reformasi Angevin telah berlangsung tahun 1266 dan kemunduran Salerno berikutnya memberikan Universitas Napoli berkesempatan baru untuk hidup dan menempatkan di jalur yang stabil dan berkelanjutan. Jumlah siswa 78.324, terdiri dari sarjana 44.700 dan pasca sarjana 33.600. Akademisi. Universitas memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Arsitektur, Bioteknologi, Ekonomi, Teknik, Hukum, Surat dan Filsafat, Ilmu Matematika, Fisika dan Alam, Pengobatan dan Pembedahan, Farmasi, Ilmu Politik, Sosiologi. Moto dari universitas adalah untuk penanaman ilmu dan penyebaran ilmu. Alumni terkemuka yaitu 3 presiden Italia, Enrico De Nicola, Giovanni Leone, dan Giorgio Napolitano.
Kemudian astronot wanita pertama, Samantha Cristoforetti, yang juga dikenal sebagai orang pertama yang menyeduh kopi espresso di luar angkasa. Saint Thomas Aquinas, filsuf dan teolog. Leonardo Bianchi, dokter dan politikus. Giordano Bruno, filsuf, biarawan Dominika, matematikawan dan astronom. Fakta menarik. Pia Margherita dinamai sesuai Ratu Margherita Teresia Giovanni mengunjungi Napoli pada tahun 1889. Anda bisa melihat warna bendera Italia di Pisa, kemangi untuk hijau, keju untuk putih, saus tomat untuk merah. Restoran pizza pertama di dunia bernama Antica Pizzeria Portalpa membuka pintunya di Napoli pada tahun 1830. Siswa dengan senang hati dapat menikmati sepotong restoran yang telah berusia berabad-abad. Demikianlah sekilas tentang universitas tertua di dunia untuk peringkat ke-9, yaitu Universitas Napoli. Federico II. Pemirsa yang berbahagia, kami pesankan untuk Anda yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di universitas tersebut di atas, adalah agar Anda mempersiapkan kesehatan dan ketahanan fisik, moral, dan mental Anda. Karena bisa jadi Anda akan menghadapi situasi iklim yang sangat berbeda, yaitu cuaca dingin dengan suhu bisa berada di bawah 0 derajat Celcius, atau cuaca panas bahkan suhu di atas 40 derajat Celcius, menu makanan yang berbeda, dan lingkungan yang sangat heterogen, sehingga Anda harus jaga diri dari pola pergaulan yang bebas. Dan pesan khusus untuk mahasiswa muslim, agar Anda menjaga dengan sungguh-sungguh iman dan amal Anda, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan juga jaga hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan syiar atau dakwah Islam, dakwah kebaikan agama Islam dimanapun Anda berada. Pemirsa yang berbahagia, sekali lagi kami ingatkan, silakan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah video yang baru. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi